Halo, selamat siang bola supporter semua. Kembali lagi di acara Analis Olimpik bersama saya Muhammad Hussein dan Mbak Delia ya. Hari ini kita akan membahas turnamen Malaysia Master ya. Turnamen level Super 500 ini digelar di Kuala Lumpur, Malaysia di Axiata Arena. Tim Indonesia menurunkan 19 wakilnya ya, yang tersebar di 4 nomor: tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran, dan ganda putri dan ganda putra, sorry, 5 ketinggalan. Saat ini pertandingan juga sudah berlangsung memasuki hari kedua ya, tapi babak pertama tetap, kemarin kan babak pertama dan babak kualifikasi ya Mbak ya. Sekarang babak pertama sedang pertandingan Fitriani dan Christine Kuba ya. Christine Kuba itu salah satu pemain yang lolos dari kualifikasi mengalahkan Rusyali Hartawan. Sekarang mereka beradu kembali melawan wakil Indonesia, Fitriani ya, diharapkan sih menang gitu ya. Mbak, untuk bahas-bahas sedikit nih ya, kita mulai ya. Untuk dari tunggal putri dulu kali, karena kan yang main tunggal putri sekarang. Kira-kira gimana sih Mbak peluangnya, mulai dari beberapa pemain kan ada 4 orang ya di tunggal putri ya. Itu peluangnya gimana di Malaysia Master ini? Kalau Fitriani sih kalau pas lagi ngeliat nih di turnamen sore sekarang lagi posisi tertinggal, tapi kita masih ada Gregoria sama Putri KW. Nah kalau Gregoria, kalau misal kita ngelihat dari pemain yang dia hadapi itu harusnya dia bisa menang ya, karena ini bukan pemain unggulan dan level turnamen ini juga malah bukan tidak meremehkan level, tapi dengan Super 500 mudah-mudahan ini kesempatan dia untuk unjuk gigi, karena waktu kemarin di Malaysia Open kan dia mengalahkan Akane ya. Iya, Akane. Akane yang Maguchi, mudah-mudahan itu bisa jadi bekal untuk bisa hasil lebih tinggi lah, paling enggak ya pengennya sih harusnya final ya dengan kondisi sekarang. Terus kalau Putri KW juga harusnya bisa, karena dari babak kualifikasi juga menangnya juga cukup baik angkanya, mudah-mudahan dia juga bisa lolos. Jadi ya walaupun memang dari Super 500 di kesempatan lah buat mereka untuk bisa nunjukin kalau mereka tuh bisa gitu, dan dengan pemain non unggulan yang nggak ada ya harusnya menunjukkan lah potensi mereka gitu, karena nggak perlu ada beban lagi sih sekarang, kapan lagi gitu mereka tunjuk gitu. Betul. Sebenarnya sih yang kalau nggak kalah menarik sebenarnya pembahasan tunggal putra ya, tapi sebelum itu kan kita bahas dari pertandingan yang kemarin dulu. Kemarin tuh ada 3 ganda putra yang bermain ya di babak pertama juga, di babak 30 besar, yaitu Dede Dedis, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Bagas Fikri dan Muhammad Subul Fikri. Bagas Fikri sama Bagas Maulana terbalik. Nah, mereka tuh bertanding melawan dua pasangan Malaysia ya, yang pasangan Malaysia semua ya. Pasangan Malaysia semua, tapi salah satu tuh gagal tuh. Itu kenapa nih Mbak? Ini kan yang gagal tuh malah juara All England kita, Bagas Fikri ya. Ya, ada berbagai faktor sih biasanya. Kalau ya kan mereka waktu pas pertama di All England kan mereka kayak tanpa beban gitu. Terus karena kan beban kayaknya lebih ke senior mereka, kayak Marcus Kevin, terus Hasan Hendra, Fajarian. Nah mereka mungkin dengan bermain lepas, terus ini awal kompetisi ketemu pemain-pemain elit, dan pemain-pemain elit itu belum tahu nih strategi-strateginya, kayak Bagas tuh yang pukulannya kencang seperti itu. Nah mereka bermain tanpa beban. Nah setelah juara All England yang levelnya udah Super 1000, pastinya kan pemain-pemain luar juga udah memantau, oh ya nih kelebihan mereka ini, kelebihan mereka, kekurangannya ini, udah mulai mempelajari. Dan Bagas Fikri pemain muda ini mengatur mental ya, karena di lapangan itu kan ya semua teknik tuh udah sama lah, cuman yang membedakan tuh mentalnya. Nah ketemu sama pemain-pemain level itu mungkin saat poin-poin kritis mereka belum bisa mengatasi gitu. Beda kan dengan Hasan Hendra, dengan walaupun secara fisik sudah senior, tapi mereka bermainnya tuh bermain cerdik ya, udah tahu taktik gimana nih mengatasi kecepatan pemain ini atau kekuatan pasangan ini. Jadi mereka udah bisa mengatasi. Ya mungkin PR-nya lebih ke mental kali ya, karena secara kemampuan tuh mereka nggak kalah lah menurutnya. Tipe-tipenya kayak Pramere lah, tipe-tipe nyerang gitu. Kalau Leo Daniel kan mungkin lebih mengolah dulu shuttlecock baru nyerang. Kalau ini kan mereka tipenya main cepat, jadi ya itu kayak kurang ini aja ya, mungkin kurang hoki aja ya, karena di poin-poin kritis mereka belum bisa ngatasin gitu. Sekarang pemain muda juga cari pengalaman aja sih sebanyak mungkin di level 500 ya kan, untuk pertanding ke level berikutnya. Soalnya kan kalau kita bandingin dari 3 pertandingan kemarin, 3 ganda putra itu, kalau Fadri dan Dede Dedis itu kan memang udah unggul ya. Kalau secara rekor unggul, dan dalam pertandingan juga kalau Bagas Fikri, kalau kita di set pertama udah menang,
set kedua kan ketinggalan, mereka udah ketinggalan dari set pertama, dan set ketiga tuh kejar-kejaran, sempat unggul, terus pasca jeda mereka tertinggal, sempat mengejar lagi, akhirnya kalah gitu kan. Mungkin emang tadi Mbak Del bilang secara mental emang kalah gitu kan, dan emang saatnya emang cari pengalaman aja gitu kan. Nanti, walaupun gitu. berpengalaman tapi juga kesempatan lah, karena kan ini juga mengejar buat Olimpiade Paris ya. Jadi nanti kalau misalnya pas sistem ranking bukukannya udah dilepas ya, itu bisa buat kesempatan bersaing lah nanti di Paris, bisa mudah-mudahan bisa 3 yang lolos 8 besar kan oke lah, jadi persaingannya tuh bagus lah untuk Indonesia gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ganda putri dulu kali ya. Kan ganda putri sekarang yang sudah bertanding itu Apriani dan Fadia ya. Mereka menang ya. Kemarin menang ya. Iya. Lawan ini pasangan Thailand lah. Oh, menang lawan pasangan Thailand. Mereka menang. Nah, ini kan kalau kita lihat kan dari turnamen beruntun ini, dari Indonesia Master, Open dan Malaysia Open, itu mereka sampai partai-partai yang tinggi lah ya. Nah, ini kan kesampaiannya nggak habis-habis tuh. Mbak Del ngeliatnya gimana sih? Kalau kemarin sama pelatihnya Eng Hian, memang kalau secara fisik si Apriani itu memang super ya, maksudnya dia secara fisiknya tuh oke gitu, dan latihannya juga lebih keras daripada yang lain karena motivasi dia tuh tinggi ya, bekal pengalaman waktu sama Grecia Poli. Jadi keistimewaan dia tuh dari fisik, dan dia juga belajar dari Grecia Poli untuk memotivasi Fadia. Dan Fadia tuh memang secara keutuhan saya belum tahu, cuman karena masih muda, kemampuannya dia tuh bisa keangkat karena dimotivasi sama Apriani yang juga peraih medali emas. Jadi itu ada sinerginya, sinerginya itu, dan ya motivasi tuh bisa mengalahkan mengalahkan cedera segala macam, karena memang Apriani sempat cedera kemarin, dan pemulihan juga cukup lama, baru turun waktu SEA Games ya. Itu ada waktu dia untuk membangkitkan kepercayaan diri. Itu sebenarnya istimewa lah untuk ukuran atlet baru comeback terus langsung sama partner baru langsung melonjak. Jadi itu suatu keistimewaan dari Apri gitu. Dari fisiknya memang dia paling oke lah kalau kata Eng Hian dibandingin ganda putri yang lain. Oke deh, sekarang masuk ke ganda campuran ya kan. Kalau ganda campuran, kalau kita lihat ada andalan pelatnas kita tuh Rinovita yang menang ya pada hari ini, terus juga ada Rehan Lisa. Tapi kalau Rehan Lisa kalah dia dalam pasangan Thailand ya, kalah hari ini. Terus lihat penampilan ganda campuran gimana sih sekarang? Kayaknya ganda campuran ini juga kurang terlihat ya. Jadi kayak apa ya, dia di tim Indonesia tuh tunggal putra, tunggal putri, walaupun tunggal putri sekarang juga kurang terlihat juga, tapi tunggal putra dan ganda putri ini lagi naik daun. Nah, sektor lain ini kurang diperhatikan. Ganda putra juga. Ganda putra kan lagi naik juga kan. Nah, ini gimana nih kalau Mbak lihat ganda campuran, Ravita, peluang-peluang dari para pemain ganda campuran di Malaysia Master ini? Kalau ganda campuran pokoknya sesudah Liliana Matontowi kan di bawahnya kan kita berharapnya dari Praven Melati. Tapi Praven Melati itu terkendala dulu kan ya, mungkin ada masalah teknis dan kemarin juga baru waktu di Indonesia Open itu Praven cedera pinggang gitu ya. Nah, itu ngeganggu. Tapi kalau Rinovita sebenarnya secara kemampuan oke, cuman kayaknya ada faktor non teknis seperti kayak ada kekuatan mentalnya juga, terus terbebani juga ya mungkin ada rasa beban karena kan sebenarnya usianya mereka masih muda, nggak ada panutan, terus paling nggak ada tuntutan, bukan tuntutan ya, paling kan pelatih masa sih hanya sekedar coba-coba kan itu tidak mungkin gitu, paling nggak ada target tertentu. Terus kemarin juga ada kendala yang soal servis ya, servis dari Pita. Jadi itu sekarang tinggal mengelola mental aja sih, karena sekarang persaingan itu nggak hanya dilihat dari peringkat atau dari kemauan aja, memang belum berkesempatan aja lah. Tapi secara kemampuan sih sebenarnya nggak kalah sih, karena kalau ngeliat fisik kan kayak Yuta juga kan secara fisik juga tidak terlalu tinggi, tapi dia defense-nya bagus. Ya itu bisa diakali lah dengan fisik itu bisa diakali dengan teknis kayak gitu, strategi di lapangan. Oke, kita masuk ke sektor tunggal putra nih. Tunggal putra sekarang lagi mendapatkan sorotan karena beberapa pemainnya mundur ya, pemain elite dunia seperti Victor Axelsen dan Lezizia ya. Itu peringkat 1 dan Lezizia peringkat 5 dunia. Mereka mundur karena masalah butuh istirahat. Nah, kan kalau kita lihat kan dengan mundurnya ini kan ada peluang bagi pemain Indonesia yang menurunkan 4 wakilnya bisa menjadi juara gitu, salah satunya aja gitu kan. Nah, peluangnya gimana nih Mbak? Ada Tommy Sugiarto, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico ya. Nah, ini gimana nih melihat penampilan mereka nanti?
penampilan kalau nanti abis Fitriani ada jeda satu pertandingan, nanti Anthony langsung turun. Anthony itu ketemu Kenta Nishimoto ya. Kalau dari rekor kan memang unggul, tapi pas pertemuan terakhir tuh kalah rubber ya. Jadi Kenta Nishimoto juga nggak bisa diremehin, karena waktu pas di Thomas Cup juga kemarin dia juga bisa bawa poin pertama buat Jepang, padahal dengan kondisi tertinggal kan. Nah itu ya sekarang kayak pembuktian dari Anthony aja, karena waktu pas kemarin aja dia ketemu sama Victor Axelsen udah bisa ngasih perlawanan rubber. Cuma nah sekarang ya kondisi fisik aja nih ya kan, dia juga sama kayak si Jafri kan sampai pantai tinggi kan. Jadi ya sekarang tinggal gimana dia mengelola permainannya kayak gitu. Terus juga kalau Jonathan juga kan secara rekor ketemu sama wakil Hong Kong juga kurang bagus kan, tapi ya dengan hasil waktu di semifinal terus juga bisa main rubber sama Victor Axelsen, mudah-mudahan ini kesempatan dia untuk menunjukkan kalau memang sebenarnya ya itu tuh bisa, cuma tinggal bagaimana mentalnya di lapangan. Karena kan rencana ada faktor yang lain di luar, mungkin ternyata permainan lawan seperti apa kan, kadang suka kebawa permainan seperti itu, jadi atau kebawa beban sendiri, jadi memang tinggal kesempatan ini pembuktian aja. Karena kan tapi juga walaupun ringan-ringan tetap masih ada Kento Momota ya. Kento Momota kan baru jadi runner up juga kan. Jadi ya dibilang ringan enggak juga sih, cuma paling enggak itu kesempatan lah buat membuktikan diri kalau mereka tuh bisa melangkah lebih jauh gitu. Lebih bagus lagi kalau dapat gelar ya. Oh iya. Karena kan dari 3 turnamen beruntun sebelumnya kan juga kan yang mendominasi Axelsen ya kan, dari Zia akhirnya ujung-ujungnya Axelsen lagi. Kemarin 3 gelar juara direbut, tunggal kita ya harusnya harus tinggal tersingkir. Iya, tinggal gantian gimana sih, karena kan kalau bisa dibilang kayaknya kayak Axelsen kayak lagi belum ada lawan, tapi kalau yang lain-lainnya tuh bisa saling mengalahkan gitu. Kalau kita lihat juga kan persaingan tunggal putra tuh Momota juga masih mencari pembuktian kan. Dia selepas kecelakaan 2 tahun lalu dia masih belum percaya diri, dia kan juga ngakuin kalau saya sebenarnya belum percaya diri. Terus juga di Malaysia Master ini dia juga beruntung ya kan, kayak dia melaju itu kan Malaysia Open sorry. Dia beruntung, dia melaju kan karena beberapa pemain kan mundur kan. Pertandingan pertama mundur, yang ketiga juga lawan Cesar, di Cesar tuh cedera kan, retire akhirnya. Dan sekarang akhirnya sampai final lawan Axelsen kalah gitu. Dan sekarang kan dia juga dia dapat motivasi dikit lah. Cuma kan berharap jangan terlalu tinggi akhirnya biar tunggal putra kita juga lebih mendominasi sih nantinya. Nah, terus kira-kira kan yang selain dari tunggal putra emang ganda putri ini sekarang lagi bersinar banget ya. Apriani dan Fadia ini berdua kan kemarin sudah menjadi juara di Indonesia Master. Indonesia Master dia masih runner up. Runner up yang Malaysia Open ya, Malaysia Open. Dan sekarang juga mengincar lagi kan gelar juara ya, apalagi kan mereka juga sedang mengejar juga peringkat kan. Karena kemarin kan udah sempat naik 54 posisi. Ini kira-kira peluang juaranya kira-kira apa sih? Ada nggak sih perlawanan yang sengit ini atau tantangan yang harus berat yang harus dihadapi dari Siti Apriani dan Fadia ini sih, Mbak? Kalau Fadia sebenarnya kayaknya ya semua kan pasti ada kendala gitu. Cuman kayak sekarang kayak gimana ngatasin kalau di poin-poin kritis, karena kan sekarang mungkin ganda-ganda putri pergeseran kekuatannya tuh belum terlalu berbeda, karena setelah Olimpik paling yang pensiun kan baru Grecia, yang lain kan pasangannya masih sama tuh kayak Chen Jia Ivan Cina masih di peringkat pertama. Terus juga sekarang Jepang juga masih ya, paling yang baru muncul Chiharu sama Nami Matsuyama itu ya. Jadi kalau yang lain kayak Yuki Fukushima, Sayaka Hiroto masih sama. Jadi tinggal sekarang tuh kayak bermain siapa yang inilah kan. Kalau ganda putri itu mainnya kan lamban ya, maksudnya untuk dapat 1 poin itu harus berapa kali pukulan, jadi tinggal siapa aja yang paling kuat aja. Kayak kalau Apri bilang ya kita adu-adu aja nih, siapa nih yang paling sabar yang bisa mengatasi lawan, ya itu dia yang bisa menang kayak gitu. Oke teman-teman bola supporter, mungkin pembahasan analisis Olimpik kita sampai sini aja ya, Mbak. Yang Malaysia Master ya, karena nanti masih berlanjut ya. Pertandingan ini kan masih berlanjut sampai sekitar jam 8 malam estimasinya ya. Dan beberapa wakil Indonesia kita juga akan bertanding dari tunggal putra, ganda putra, dan lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman bola sport jangan lupa saksikan para wakil Indonesia yang berlaga di Malaysia Master di live score atau di kanal-kanal tempat Anda mencari link streaming.
Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Bola Supporter, bolasop.com, dan follow akun sosial media kita bolasop.com. Jangan lupa webnya juga diklik. Oh iya, buat tahu informasi terbaru, berita-berita terbaru soal seputar olahraga. Oke. Saya pamit undur dulu. Saya Muhammad Hussein dan saya Divya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.